Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini aku akan pulang kampung dari Malang menuju ke Lampung. Tapi ini aku naik bisnya dari Blitar. Nah, karena lagi momen pulang kampung, jadi aku mau naik bis yang berasal dari kampungku yaitu Lampung. Kebetulan bis ini juga dulu waktu aku masih kecil banyak cerita lah. Aku naik bis ini pada saat aku masih kecil dulu waktu masih sering di kampung yaitu di Lampung. Dan ini dia bisnya, Puspa Jaya. Jadi sekarang aku sudah berada di agen atau perwakilannya dari Puspa Jaya Blitar dan di sini terparkir dua bis Puspa Jaya, yang satu memakai bodi dari Laksana, yang satu memakai bodi dari Adi Putro. By the way, kantor perwakilannya Puspa Jaya ini berada di Jalan Kenari, Kota Blitar. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis Puspa Jaya bisa datang ke sini. Dan di Jalan Kenari ini, sepanjang Jalan Kenari itu ada banyak banget perwakilan bis. Mulai dari Rosalia Indah, Harapan Jaya, Restu Mulia, M-Trans, Gunung Harta, Handoyo, dan lain-lain. Jadi ada banyak perwakilan bis di sepanjang jalan ini. Dan terakhirnya ditutup dengan Terminal Patria Blitar yang gede banget terminalnya. Oke, sekarang kita bahas tentang bis yang akan aku naiki, Puspa Jaya. Oh iya, ini untuk perwakilannya seperti ini ya teman-teman. Ini muat 3 bis di sini. Tuh, ada 3 bis di sini yang bisa parkir, terus di sana ada kantornya. Jadi untuk pembelian tiket segala macam tuh di sana. Nah, sayangnya di kantornya Puspa Jaya Blitar ini untuk pembelian tiketnya kita cuma bisa bayarnya secara cash. Jadi tadi aku karena nggak megang uang dianterin sama agennya tuh Pak Solihin untuk ngambil uang di rumah sakit sana tuh ATM. Ya agak jauh jadi harus pakai motor tadi. Kemudian untuk tiketnya seperti ini. Jadi kita diberikan amplop. Ini ada capnya Puspa Jaya Blitar dan tiketnya ada di dalam sini. Ini kita buka aja tiketnya seperti apa. Nah, jadi kayak gini nih tiketnya. Tuh. Ini tiket bis Puspa Jaya Transport. Ada namanya Arkan, berangkatnya dari Blitar, tujuannya Raja Basa ya, Bandar Lampung. Tanggal berangkatnya hari ini tanggal 3 April 2023. Jam berangkatnya jam 8. Sekarang baru jam 7:39 menit. Harganya Rp555.000, 555. Nah, sekarang tanggal 3. Nanti tanggal 10 harganya berubah, teman-teman. Jadi harganya nanti seperti ini. Ada kenaikan harga karena sudah mau mendekati Lebaran Idul Fitri. Jadi buat teman-teman yang pengen naik bis Puspa Jaya bisa dipersiapkan untuk tarifnya itu ya. Di mendekati Lebaran dan juga setelah Lebaran harganya berubah. Oke, jadi sebelum kita ngebahas bis yang akan aku naikin dari Blitar menuju ke Lampung, ini aku ceritakan sedikit tentang Puspa Jayanya yang aku tahu. Jadi beliau berasal dari Bali, tapi Puspa Jaya ini didirikan di Lampung. Jadi bisa dibilang Puspa Jaya ini bis asli Lampung, teman-teman. Dan aku punya banyak kenangan tentang bis Puspa Jaya ini karena dulu waktu kecil itu kan kebetulan rumahku itu di Lampung di Kota Agung. Jadi kita naik bis tuh dari Raja Basa ke Kota Agung naik bisnya Puspa Jaya seperti ini. Karena aku dari kecil emang udah suka bis-bis yang kerawat gitu ya. Dari zaman TK tuh udah kalau naik bis harus bis yang bagus, harus bis yang mengkilap-mengkilap gitu. Dan Puspa Jaya dulu mengakomodir keinginanku itu. Jadi dulu ada 2 bis yang sering aku naikin dari Raja Basa menuju ke Kota Agung. Yang pertama Puspa Jaya, yang kedua Mertasari. Nah, Puspa Jaya dan juga Mertasari itu sebenarnya satu family, rekanan lah. Jadi Puspa Jaya ini itu nggak sendirian. Puspa Jaya itu satu family juga dengan Mertasari dengan Dharma Jaya Group. Dharma Jaya Group itu apa? Dharma Jaya Group itu ada Wisata Komodo, ada Restu Mulia, ada Puspasari. 3 bis ini bis-bis yang jalannya ke arah timur Denpasar sana lah. Jadi dari Jawa ke Denpasar. Jadi Jogja Denpasar, terus dari Malang Denpasar, gitu-gitu. Nah, itu namanya Dharma Jaya Group. Jadi Puspa Jaya, Mertasari, dan Dharma Jaya Group itu sebenarnya masih satu family gitu, teman-teman. Makanya Puspa Jaya ini sebenarnya dia
bisa mengantarkan kita dari Lampung sampai ke Denpasar, tapi ditransit. Ditransitnya oleh bis Dharma Jaya Group tersebut, ya Wisata Komodo, Resto Mulia, dan juga Puspasari. Dan kalau naik bis Puspajaya dari Lampung menuju ke Denpasar, itu kalau nggak salah tiketnya sekitar 800 ribuan, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang mau jalan-jalan atau butuh angkutan dari Lampung menuju ke Denpasar ataupun sebaliknya, itu bisa naik bis Puspajaya. Nah, mungkin kalau dari Denpasar naik bis Dharma Jaya Group dulu tadi, ada Resto Mulia, Wisata Komodo, Puspasari, kemudian ditransit ke Lampungnya naik bis Puspajaya. Kemudian dari liverinya, ini kan liverinya di sebelah sini ada bunga-bunga ya. Nah, bunga-bunga ini adalah bunga-bunga yang biasa dipakai oleh orang Bali kalau lagi ada upacara gitu-gitulah. Kan di kupingnya tuh kayak ada make bunga ya. Itu namanya bunga jepun. Nah, bunga jepunnya itu dituangkan ke dalam liverinya ini nih. Jadi yang bunga-bunga ini itu namanya bunga jepun. Terus juga Puspajayanya itu ada artinya juga. Puspanya itu adalah nama ibunda dari Bapak Iketut Pase. Jadi Puspa, nama ibundanya Jaya ya. Kalau Jaya ya udah familiar lah, artinya kan berjaya ya. Jadi Puspa Jaya. Dan warnanya ini semuanya berwarna hijau. Dari zaman aku kecil sampai sekarang itu warnanya tetap hijau. Paling berubahnya di bagian bunga-bunganya aja. Dulu kan kayak cuma bunga-bunga doang. Kalau sekarang ada tarikan garis berwarna kuning. Jadi lebih seger. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi ya cukup banyak memori lah aku bersama bis Puspajaya, dan hari ini baru berkesempatan lagi untuk naik bis Puspajaya. Mungkin udah lama banget lah nggak naik bis ini, mungkin udah sekitar 5 tahun lebih lah. Hampir 10 tahun malah nggak naik bis Puspajaya, karena dulu naik bis itu pas masih ya sama orang tua naik bis. Jadi dari Raja Basa ke Kota Agung ataupun sebaliknya itu pasti naik bisnya kalau nggak Puspajaya, Mertasari. Seperti itu teman-teman. Wah, aku senang banget akhirnya bisa naik bis Puspajaya lagi. Ya, sekarang kita bahas bisnya teman-teman. Jadi inilah bis yang akan mengantarkan aku dari Blitar menuju ke Lampung. Nah, jadi bis ini menggunakan bodi Laksana SR2 HD Prime ya ini ya. Nah, bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1526, jadi belum air suspension. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Terus di bagian belakangnya itu ada tulisan trayeknya tuh ya. Lampung, Blitar via Bandar Lampung, Bakauni, Merak, Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang, Boyolali, Solo, Madiun, Nganjuk, Kediri, dan berakhir di Blitar, tempat kita sekarang ini. Ya, seperti inilah. Untuk liverinya sama aja seperti yang di Jetbus ini. Sama-sama seperti ini, sama-sama ada bunga jepunnya, sama-sama ada tarikan garis kuning dan juga hijau tuanya. Jadi Puspajaya itu bisnya kompak semua. Oke, jadi luarnya gini-gini aja sih. Sama aja seperti Laksana SR2 pada umumnya, dan Puspajaya itu adalah bis yang minim variasi. Jadi semuanya tuh hampir semuanya standar, dan itu bagus karena membuat bisnya menjadi elegan. Nah, kita ke bagian depannya. Nah, seperti ini bagian depannya. Yang dimodifikasi paling ditambahkan winglet berwarna kuning. Setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada lampu-lampu variasi atau apa di sini, nggak ada. Dan Puspajaya ini unitnya terawat sekali teman-teman. Dari zaman aku kecil, bisnya Puspajaya itu bener-bener kerawat semua. Tuh, kinclong-kinclong banget ya. Tapi ini kurang kinclong sih, karena ini kayaknya belum dicuci dengan serius. Kita bisa lihat di bagian sini aja masih. Ya, mungkin baru sampai kali ya, terus langsung putar kepala lagi atau gimana. Jadi kayak belum dicuci gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau kita naik bis kan sebenarnya kita nggak terlalu mikirin eksteriornya ya. Yang kita pikirkan adalah interiornya. Oke,
Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Yuk. Sekarang kita sudah berada di dalam interior dari bis Puspajaya yang mengantarkan aku dari Blitar menuju ke Lampung. Jadi ini sebenarnya aku duduknya di nomor 5, tapi kata krunya aku duduk di depan aja nggak apa-apa, nanti diaturin lagi pas sudah di Solo. Nah, jadi di bagian sini, di bagian depan ini ada sekat pembatasnya antara penumpang dan juga kru. Sekaligus sekat ini sebagai tempat smoking room ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau merokok itu bisa ke bagian depan sini bareng sama driver sama kondekturnya di depan untuk ngerokok. Terus di sini ada 2 buah TV. Ini mungkin sekitar 24 inch ya TV-nya. Terus ada pengharum ruangannya. Terus untuk AC-nya di sebelah sini. Tuh, lower AC-nya. Sini. Ini lampu, tapi lampunya belum dinyalain. Dan kursinya seperti ini. Berwarna hitam dan juga abu-abu, memakai kursi buatan Rimba Kencana. Ada leg rest-nya, tapi kalau kita duduk paling depan seperti ini karena ada sekatnya, jadi ini sempit banget. Ini kalau dinaikin seperti ini, ya beginilah jadinya tuh. Dengan tinggiku 175 cm, ini mentok banget dan posisi kaki nekuk tuh. Udah nekuk, mentok pula. Tapi ya seperti itulah kalau bis bersekat ya, di bagian depannya pasti sempit. Total di sini kalau nggak salah ada 36 kursi. Jadi ada 36 penumpang yang dapat diangkut oleh bis ini. Kemudian di bagian belakangnya itu ada toiletnya, teman-teman. By the way, sekarang jam 7:57. Ini kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya Puspajaya. Jadi bener-bener on time banget tuh waktunya. Dan penumpang dari Blitar itu bener-bener cuman aku doang, sendirian. Tuh, nggak ada orang lain, nggak ada penumpang lain. Karena gini teman-teman, ternyata setelah aku tanya-tanya hampir ke semua PO bis, nggak ke semua sih, ke beberapa PO bis, kalau awal puasa sampai 10 hari puasa pertama itu memang penumpang sepi, dan itu benar-benar kejadian di semua PO bis saat ini. Kayak contohnya kemarin ALS dari Jogja itu cuman ada 2 penumpang. Jadi mereka berangkat sampai Medan itu cuma 4 penumpang kemarin. Itu parah banget sih. Terus juga Rosalia yang kemarin aku naikin yang super top itu, dari Cilengsi sampai ke Malang penumpangnya cuma 6 orang. Padahal sekelas Rosalia Indah loh. Penumpangnya cuma 6 orang dari 21 kursi. Jadi emang entah kenapa tahun ini penumpangnya parah banget. Padahal kayaknya nggak ada apa-apa sih. Tapi kok penumpangnya bisa sedikit banget ya? Ya nggak tahu lah. Semoga keadaan ini cepat membaik. Semua PO mendapatkan penumpang yang banyak biar semuanya happy, biar semuanya senang, dan udah mau lebaran biar cuannya banyak. Oke, sekarang kita sudah jalan dan masuk ke terminal Patria Kota Blitar. Nah, jadi seperti inilah terminal tipe A Patria Blitar. Terminalnya sekarang udah megah banget semenjak direnovasi ya. Mungkin baru sekitar 1 tahunan ini. Nggak sampai 1 tahun, deng. Jadi terminal itu jadi megah banget. Nah, jadi bis ini mau laporan dulu masuk ke dalam. Tuh, seperti itu. Wih, bis yang ngaca. Nah, tuh ada bis tentrem, ada kawan kita, ada Zena, ada Bagong, ada San, itu San ke Pekanbaru, Blitar Pekanbaru. Ya, setelah berhenti kurang lebih 5 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari terminal Patria Kota Blitar. Jadi di sini kita nggak naikin penumpang, cuma laporan aja. Seperti itu teman-teman. Dan terminal ini asik banget sih. Wah, megah banget ya. Sama satu lagi terminal yang bagus tuh sekarang terminal Tingkir di Salatiga. Keren juga. Terminal rasa stadion ya. Dan di depan kita ada bis Sun. By the way, perjalanan kita dari Blitar menuju ke Lampung biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih
24 sampai dengan 28 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Karena kalau perjalanan sampai nyebrang pulau seperti ini ya, dari Jawa ke Sumatera, itu banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi dari waktu tempuhnya. Pertama ya, otomatis pertama itu adalah perjalanannya ya di daratnya, yang kedua adalah penyeberangannya di kapal. Dan ini aku nggak tahu nih, kapalnya nanti kita naik yang reguler atau naik yang ekspres atau dermaga eksekutif itu, kita nggak tahu. Makanya tonton terus video ini sampai selesai biar tahu gimana sih naik bis Puspa Jaya dari Blitar menuju ke Lampung dengan jarak tempuh hampir 1000 km. Wah, seru banget ya. Jadi tonton video ini sampai selesai, dan sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali konvoy sama bis Sun di depan kita. 8:51 ini kita tiba di Tulung Agung. Ini nggak tahu ya, ini sudah kabupaten, ini masih kabupaten atau sudah kota ini? Harusnya sih sudah kota ya, kalau sudah lewatin UIN 1 Tulung Agung. Nah, bentar lagi kita akan melewati kantornya Harapan Jaya, kantor pusat Harapan Jaya. Bentar lagi, mungkin sekitar 3 menit di depan kita lagi. Nah, ini dia teman-teman, kantor pusatnya PT Harapan Jaya Prima. Tuh. Tapi nanti di sebelah kiri itu sebenarnya ada lagi garasinya bis Harapan Jaya nanti di depan. Mana ya? Ya di depan lah pokoknya. Ah, ini. Nih, garasinya Harapan Jaya. Tuh. Dan kita masih konvoy bersama PO Sun. Konvoynya nggak lepas-lepas karena emang jalan di sini kan jalan seperti ini ya, cuma satu jalur aja. Jadi kemungkinan untuk ngilangnya tuh susah di sini. Jadi kalau sekalinya konvoy ya konvoy begini aja. Dan ini aku baru sadar yang luar biasa dari Puspa Jaya adalah drivernya pakai seat belt dong. Itu jarang banget ya driver bus sadar akan keselamatan dirinya sendiri itu. Ya oke, mungkin beliau nggak pakai seragam, emang belum pada pakai seragam, tapi beliau pakai seat belt. Luar biasa. Jam 9:01 ini kita masuk di Terminal Gayatri Kota Tulung Agung. Nah, semoga ada penumpang yang naik dari sini ya, karena ini aku masih sendirian. Dan seperti inilah Terminal Gayatri. Sudah lama sekali nggak kesini. Masih bersama Sun. Tuh. Jadi ya ini ada bis-bis ke Surabaya, Kediri, gitu-gitu parkirnya di sebelah sini. Dan ini Sun dia parkir mundur. Putra Remaja juga. Wah, ini bodi yang baru dong. SR3 1626. Iya, jadi ini aku mau ngecas HP dulu. Jadi casan HP-nya tuh berada di kompartemen penyimpanan tuh di sebelah sini teman-teman. Jadi ada 3 colokan HP dan cuman ada di paling belakang aja.
di bagian depannya nggak ada colokan seperti ini. Jam 10:52 akhirnya kita masuk di tol ya. Tadi kita masuknya di gerbang tol Kertosono. Dan ini aku tidur terus. Maaf ya, namanya juga lagi puasa. Dan ini cuacanya lumayan ada awan-awan mendung, semoga nggak hujan ya, karena beberapa hari terakhir hujan terus. Dan kalau lagi puasa gini, abis panas terus hujan, bikin badan jadi nggak enak banget. Oke, kita sudah masuk tol, kayaknya masuk tol sampai Solo deh harusnya ya. Sebuah jawaban yang salah tak tertulis di hatiku, masih membekas. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi, bahkan untuk yang terakhir kali. Nah, tadi aku kira dari Madiun ini kita cuma ngambil penumpang, tapi ternyata enggak. Ini kita dari Madiun, ini lewatin jalan enggak tol, ini sampai ke Mauspati harusnya ya. Jadi ini kita ngelewatin jalan yang non tol sampai Mauspati. Mungkin nanti di Mauspati ada penumpang yang mau naik. Siap-siap melewati kantor pusatnya STJ Sudiro Tunggajaya, nih ada di sebelah kanan kita. Nah, ini dia. Wih, udah lama banget nggak main ke sana. Kapan-kapan kita main ke sana ya. Jam 12:10 ini kita masuk di Terminal Mauspati. Ini nih, terminal rasa dealer mobil. Ya nggak sih, mirip banget sama dealer mobil. Jadi di sini sepertinya kita mau naikin penumpang ya. Ayo dong penumpang yang banyak naik bis ini biar semuanya happy. Setelah naikin 3 penumpang, ini kita kembali diberangkatkan dari terminal rasa dealer mobil. Iya, terminal Mauspati, dan di sini terparkir 3 bis PO Haryanto. Sudah persiapan diberangkatkan juga dari terminal Mauspati. Wah, ini terminal Mauspati bener-bener gedungnya bagus tuh. Tapi bagian luarnya ala kadarnya sih. Jadi jomplang banget antara gedungnya sama bagian luarnya atau bagian parkiran bisnya. Oke, sekarang kita lanjut jalan lagi. Ini lurus terus, nanti masuknya di gerbang tol Ngawi. Oke, kita belok kiri, ada sapi, sumber rezeki. Nah, kita sekarang masuk tol Ngawi. Nah, itu tuh gerbang tolnya tuh ada di sana tuh. Nah, ini gerbang tol Ngawi. Biasanya di sini kita keluar ya untuk servis makan, tapi kali ini kita masuk gerbang tol di sini untuk melanjutkan perjalanan kembali. Wes. Dan ini kecepatan kita dari tadi tuh konstan sekitar 75 km per jam. Agak disayangkan sih kenapa sepelan ini ya, padahal jalannya kosong. Keluar tol lagi di Sragen. Nah, ini Jalan Raya Solo Sragen. Ini kayaknya kita mau masuk di kantor perwakilannya Puspajaya Solo atau Sragen. Jam 13:50, hampir jam 2 siang, ini kita tiba di kantor perwakilannya Puspajaya Solo. Dan ternyata ini kita di sini dioper ke bis yang ada di sebelah kita ini. Iya, jadi semua penumpang turun di sini dan dioper ke bis yang ini, yang berbodikan Tentrem Avante. Kalau aku sih seneng sih, tapi kalau penumpang lain nggak tahu ya seneng apa enggak, karena yang lain penumpangnya itu barang bawaannya banyak semua. Terima kasih sudah mengantarkan aku sampai sini.
Jadi di sini kita dikasih kupon makan teman-teman. Jadi kupon makan ini yang akan kita serahkan nanti di rumah makan, dan aku juga belum tahu nih rumah makannya nanti di mana. Jadi kalau naik bis Puspajaya, harga tiketnya itu sudah termasuk dengan servis makan 1 kali dan snack. Oke teman-teman, karena video ini sudah terlalu panjang, jadi kita akan lanjutkan video perjalanan naik bis Puspajaya dari Blitar menuju ke Bandar Lampung di video part selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru dari perjalanan ini dan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.